Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gua Davi. Kali ini gua bakal bahas soal-soal dari materi sistem refrigerasi. Oke, di sini ada dua soal ya, yang pengerjaannya mungkin sama konsepnya, cuma masing-masing dari soal ini punya perbedaan. Oke, kita masuk ke soal yang pertama dulu ya. Sebuah ruang pendingin dengan refrigeran freon sebanyak 5 kg memiliki suhu kondensor sebesar 100 derajat Fahrenheit dan suhu evaporator sebesar 20 derajat Fahrenheit. Tentukan tekanan refrigerasi yang berada pada sisi tinggi dan sisi rendah serta nilai COP refrigeran freon yang digunakan. Dari soal nomor 1 ini kita disuruh mencari tekanan pada sisi tinggi, sisi rendah, dan COP. Kita langsung jawab aja ya. Soal nomor 1. Kita tulis diketahui dulu ya. Oke, di soal itu diketahui massa freon 5 kg. Terus suhu kondensornya 120 derajat Fahrenheit. Lalu suhu evaporator 20 derajat Fahrenheit. Yang ditanyakan adalah tekanan sisi tinggi, lalu tekanan sisi rendah, dan COP. Pada materi sistem refrigerasi, semua suhu itu harus menggunakan derajat Celcius. Kenapa? Karena nanti mengacu pada grafik yang kita pakai, biar kita bisa tahu titik di mana nanti di grafik yang kita buat. Oke, kita mulai dari suhu kondensor ya. 120 derajat Fahrenheit kita ubah jadi derajat Celcius. Caranya dengan 120 dikurang 32 dikali 5/9. Hasilnya itu sekitar 48,89 derajat Celcius. Lalu suhu evaporator 20 dikurang 32 dikali 5/9. Itu hasilnya sekitar minus 6,67 derajat Celcius. Oke, ini suhu yang kita dapatkan ya. Nanti kita akan gunakan di grafik. Langsung saja kita jawab. Dari yang diketahui di soal, lalu kita pergi ke grafik. Oke, ini grafik ya. Jadi di grafik ini ada beberapa garis. Untuk suhu kondensor itu garisnya ini ya. Yang seperti ini. Oke, ini untuk garis suhu kondensor. Sedangkan untuk suhu evaporator itu adalah garis yang di sini ya teman-teman ya. Yang diantara daerah ini dengan daerah yang banyak garis. Ini ada garis tuh. Nah, itu adalah suhu evaporator. Oke, kita mulai dari suhu kondensor dulu. Di sini ada angka ya. Ada 0, ada 10, ada 20, ada minus 10, ada minus 20. Angka ini menunjukkan suhu kondensor. Dimana kalau yang di soal kita itu suhu kondensornya 48,89 derajat Celcius. Oke, dari angka ini kita cari 48,89. Nah, ternyata suhu itu ada di antara 40 sama 50 teman-teman. Tapi kita nggak tahu letak titik sebenarnya di mana. Sehingga kita memerlukan interpolasi. Seperti pada materi pindah panas 2, interpolasinya sama. Pakai kalkulator. Kita ukur jarak dari 40 sampai 50. Dengan titik 40 dengan titik 50 disatukan dengan penggaris sehingga tegak lurus. Dimulai 0 pada 40. Itu sekitar 1 cm. Oke ya teman-teman. Kita masuk ke jawaban kita. Langkah pertama adalah interpolasi. Interpolasi suhu kondensor. Tadi Y-nya itu 40 sama 50 ya teman-teman ya. Sedangkan Y topi yang di sini itu adalah suhu yang diketahui 48,89. Oke, kalau X ini selalu 0, lalu tadi jarak dari 40 sampai 50 di grafik 1 cm. Nah, tugas kita adalah nyari X topi. Interpolasi X topi itu menggunakan kalkulator. Caranya sama seperti materi sebelumnya. Akan didapatkan hasil sebesar 0,889. Atau kalau dibulatin itu sekitar 0,9. Nah, 0,9 ini adalah nilai yang kita garisin dari titik 40. Pakai penggaris ya. Nah, kita balik ke grafik. 0,9 itu titiknya ada di sini. Dekat 50 ya, tapi nggak pas di 50. Nah, titiknya ada di sini. Lalu titik ini kita tarik ke bawah dan ke kiri kanan. Tegak lurus ya, jangan miring. Garisnya seperti ini ya teman-teman ya. Garis yang gua tarik ke kiri itu adalah P1 atau tekanan 1. Sedangkan yang gua garis ke bawah ini adalah H1 atau entalpi 1. Oke, kita fokus ke P1 dulu ya teman-teman. Di sini yang gua garisin itu nilainya ada di antara 10 dan 15. Sehingga
Hal seperti ini akan kita lakukan interpolasi lagi. Oke, ini kan 10 sama 15. Jarak dari 10 sampai yang garis merah ini, itu kita pakai penggaris. Itu sekitar 0,6 teman-teman. Oke, kita masukin ke interpolasinya ya. Langkah kedua itu interpolasi P1. Oke, tadi Y yang kita dapat 10 sama 15. Lalu yang kita dapat itu X ini 0, selalu 0. Dan jarak dari 10 sampai 15 itu 1 cm. Terus jarak dari 10 sampai yang garis merah kita tarik ke kiri itu 0,6 teman-teman. Nah, tugas kita sekarang nyari Y topi. Y topi sama dengan kalau pakai kalkulator itu didapatkan hasil 1,3. Nah, karena ini dia P1 atau tekanan 1, tekanan itu satuannya adalah bar, teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke grafik ya. Sekarang kita fokus ke H1. Di sini nilai dari garis yang kita tarik itu di antara 160 sama 180. Kalau pakai penggaris itu dari 160 sampai 180 sekitar 1 cm, teman-teman. Sedangkan dari 160 sampai garis merah kita itu sekitar 0,6. Oke, untuk pengukuran penggaris jika berbeda-beda tidak apa-apa, cuma dipastikan nilai dari antara garisnya itu sama ya teman-teman ya. Kalaupun hasil akhirnya berbeda, dari kami akan membenarkan jika cara pengerjaannya benar juga. Langkah ketiga yaitu interpolasi H1 teman-teman. Oke, tadi nilai Y-nya itu di antara 160 sama 180. Nilai X-nya ini 0, jarak dari 160 sampai 180 itu 1 cm, lalu jarak 160 sampai garis merah kita itu 0,6. Kita nyari Y topi. Y topi kalau pakai kalkulator itu didapatkan hasil 172 teman-teman. Karena ini H1 atau entalpi 1, entalpi itu satuannya kilojoule per kilogram. Oke, kita udah dapat nih teman-teman nilai tekanan 1 sama entalpi 1 dari kondensor. Sekarang kita pindah ke evaporator nih. Evaporator suhu yang diketahui minus 6,67 derajat Celcius. Kita pindah ke grafik lagi. Oke, untuk suhu evaporator itu adalah garis yang ini ya teman-teman ya. Di antara daerah yang banyak arsiran sama daerah yang cuma garis-garis gini satu doang. Tadi diketahui di soal itu minus 6,67 derajat Celcius. Nilai tersebut ada di antara 0 dan minus 10 teman-teman. Ini yang gua lingkarin. Nah, kalau pakai penggaris 0 sampai minus 10 itu sekitar 1 cm teman-teman. Oke, kita masukin ke jawaban kita interpolasi. Oke, sekarang langkah keempat yaitu interpolasi suhu evaporator. Tadi Y-nya itu nilai di grafik 0 sampai minus 10 ya. Nah, terus suhu yang diketahui minus 6,67. Oke, X ini selalu 0. Lalu jarak dari 0 sampai minus 10 di grafik itu 1 cm. Nah, yang kita cari adalah X topi. Kalau pakai kalkulator, X topi itu didapatkan nilainya 0,667. Atau kalau dibuletin jadi 0,7 teman-teman. Jadi dari titik 0 pada grafik, jarak 0,7 kita titikin lagi sebagai titik dari suhu minus 6,67. Oke, sepanjang 0,7 sekitar sini ya teman-teman ya. Titik ini sama kayak di awal, kita tarik ke bawah dan ke kiri kanan. Oke, yang ini yang kiri adalah P2, yang bawah adalah H2. Oke, kita fokus ke P2 dulu. P2 ini garis kita di antara 2 sama 3 ya. Lalu jarak dari 2 sampai 3 di penggaris sekitar 1 cm teman-teman. Lalu jarak dari 2 sampai garis kita itu sekitar 0,3 teman-teman. Oke, kita kerjain lagi ya. Langkah kelima itu interpolasi P2. Nilai Y-nya tadi itu 2 sama 3. Lalu ininya 0 sama 1. 1 ini dari 2 sampai 3 itu 1 cm. Lalu dari 2 pada grafik sampai garis kita itu 0,3. Lalu yang kita cari adalah Y topi. Interpolasi Y topi menggunakan kalkulator akan didapatkan hasil 2,3 bar. Kenapa bar? Karena satuan dari tekanan ya. Oke, kita balik lagi ke grafik. Sekarang fokus kita adalah H2. H2 itu garis kita ada di antara 280 dan 300 teman-teman. Nah, kita pakai penggaris lagi.
Berapa sih jarak dari 280 sampai 300? Sekitar 1 cm teman-teman. Terus dari 280 sampai garis kita itu sekitar 0,8. Nah, kita interpolasi lagi. Langkah ke-6, interpolasi H2. Tadi nilai Y-nya itu di antara 280 sama 300. Lalu X yang ini selalu 0. Jarak dari 280 sampai 300 itu 1 cm. Lalu jarak 280 sampai garis kita 0,8. Lalu kita nyari Y topi. Interpolasi Y topi pakai kalkulator itu akan didapatkan hasil 296. Karena dia entalpi, satuannya Kj per Kg. Oke, kita udah dapet nih teman-teman. Dari yang pertama tadi P1H1, sekarang P2H2. Sekarang kita balik lagi ke grafik. Titik yang terakhir kita lakukan itu ada di sini ya. Nah, dari titik ini kan ada garis-garis miring nih. Dari kiri ke kanan atas tuh. Dari titik ini kita tarik garis miring ke kanan atas yang sejajar sama miring ini ya teman-teman ya. Oke, pakai penggaris. Kita tarik miring dan sejajar sama yang di grafiknya. Maka akan terdapat titik perpotongan antara garis yang pertama kali kita lakukan untuk P1 dan garis yang baru saja kita lakukan. Dan titik ini kita tarik ke bawah aja teman-teman. Oke, kita tarik garis ke bawah. Maka garis yang baru saja kita lakukan itu akan mendapatkan H3. Oke, H3 yang barusan kita garisin ini ada di antara 320 dan 340. Oke, jarak dari 320 sampai 340 pakai penggaris itu sekitar 1 cm teman-teman. Lalu dari 320 sampai garis merah kita itu sekitar 0,7. Oke, kita masukin ke jawaban kita. Langkah ke-7 adalah interpolasi H3. Y-nya tadi 320 dan 340. Jaraknya ini selalu 0 yang awal. Jarak dari 320 sampai 340 itu 1 cm. Lalu dari jarak 320 sampai garis kita tadi itu 0,7. Lalu kita nyari Y topi. Y topi pakai kalkulator itu didapatkan hasilnya 334. Karena dia H3, maka satuannya Kj per Kg, entalpi. Nah, kalau udah dapet nih, H1 udah dapet, H2 udah dapet, H3 udah dapet, kita bisa dapet nilai COP. Maka langkah 8 itu nyari COP. Rumus COP itu apa? H2 kurang H1 per H3 kurang H2. Nilainya kan udah tahu tuh. H2 296, H1-nya 172 tadi, H3-nya 334 dan H2-nya 296. Dikurang-kurang-kurang hasilnya 124 dibagi 38. Oke, hasilnya 3,2632 Kj per Kg. Lalu karena soalnya soal cerita, kita menggunakan interpretasi. Jadi, tekanan sisi tinggi adalah, jadi tekanan sisi tingginya itu nilai P yang paling tinggi. Ada di P1 ya, 13 bar. Dan tekanan sisi rendah itu P2, 2,3 bar. Serta COP sebesar 3,2632 kJ per Kg. Selesai di nomor 1. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2 ya. Sebuah produk dipertahankan pada suhu minus 10 derajat Celcius dalam sebuah cold storage dengan unit refrigeran FR22. Unit refrigerasi tersebut memiliki suhu evaporator minus 15 derajat Celcius dan suhu kondensor 40 derajat Celcius. Kapasitas refrigerasi cold storage yang digunakan adalah 90 kg per watt. Tentukan A. COP, B. Laju alir refrigeran, C. Kinerja kondensor pada cold storage, D. Kinerja kompresor jika diasumsikan efisiensi kompresor sebesar 85% dengan masanya 25 ton. Oke, kita jawab. Nomor 2, kita tulis dulu diketahuinya tadi. Yang diketahui tadi itu suhu produk sebesar minus 10 derajat Celcius. Lalu suhu evaporator itu minus 15 derajat Celcius. Suhu kondensornya 40 derajat Celcius. Lalu kapasitas refrigerannya itu 90 Kg per watt. Ditanya ada 4 ya tadi ya. Pertama COP, kedua laju alir
refrigerannya. Yang ketiga itu kinerja kondensor. Yang keempat itu kinerja kompresor. Saat efisiensinya 85%, masanya 25 ton. Oke, kita jawab. Oke, dari yang diketahui di soal itu kan ada suhu kondensor, ada suhu evaporator. Nah, suhu ini itu kita bisa cari di grafik ya. Kita langsung ke grafik. Oke, kita mulai dari suhu kondensor dulu ya. Tadi suhu kondensornya 40 derajat Celcius. Dari garis ini 40 derajat Celcius itu ada di sini ya teman-teman ya. Karena ini nilainya ada sesuai grafik, jadi ini nggak perlu diinterpolasi. Jadi kita titikin aja. Nah, dari titik ini kita tarik garis ke kiri kanan dan tarik garis ke bawah. Oke, karena di soal nomor 2 ini tidak ditanyakan P atau tekanan, jadi kita tidak usah terlalu fokus sama yang di sisi kiri, yaitu tekanan. Tapi untuk grafiknya tetap kita garisin. Oke, ini garis kiri dan ini garis bawah. H1 ini ada di antara 140 dan 160. Oke, kalau pakai penggaris, jarak dari 140 sampai 160 itu 1 cm. Lalu dari 140 sampai garis merah kita itu sekitar 0,9 teman-teman. Langsung kita interpolasi ya. Langkah pertama yaitu kita interpolasi H1. Nilai Y-nya tadi di antara 140 sama 160. Untuk jaraknya ini 0. Dari 140 sampai 160 itu 1 cm. Lalu dari 140 sampai garis merah kita itu 0,9. Maka kita nyari Y topi. Y topi pakai kalkulator dapat hasilnya 158 kJ per kilogram. Kita balik lagi ke grafik. Sekarang kita fokusnya di suhu evaporator minus 15 ini ya. Oke, di soal itu suhu evaporator minus 15. Dari garis yang evaporator ini, minus 15 itu di antara minus 20 sama minus 10. Oke, kita interpolasi lagi karena nggak tahu kan ya letak titik minus 15 itu di mana. Interpolasi dari minus 10 sampai minus 20 itu 1 cm. Langkah kedua yang kita lakukan itu interpolasi buat titik suhu evaporator ya. Nilai Y-nya tadi minus 10 sama minus 20. Terus Y yang diketahui di soal suhunya minus 15. Jaraknya di antara minus 10 sampai minus 20 itu 1 cm ya. Lalu yang ditanyakan adalah X topi. X topi kalau pakai kalkulator didapatkan hasil 0,5 teman-teman. Jadi dari minus 10 kita titikin 0,5 pakai penggaris. 0,5 itu ada di sini ya teman-teman ya. Nah, dari titik ini kita garis ke bawah dan ke kiri kanan ya. Oke teman-teman, ini garis yang ke bawah itu adalah H2 teman-teman. Nah, H2 ini di antara 280 dan 300. Oke, kita interpolasi lagi. Jarak dari 280 sampai 300 pakai penggaris sekitar 1 cm teman-teman. Lalu dari 280 sampai garis merah kita itu sekitar 0,5 ternyata. Nah, kita interpolasi lagi. Oke, langkah ketiga adalah interpolasi H2. Nilai Y-nya tadi 280 dan 300. Jaraknya itu dari 280 sampai 300 1 cm. Lalu dari 280 sampai garis merah kita itu 0,5 tadi ya. Lalu yang kita cari adalah Y topi. Y topi kalau pakai kalkulator didapatkan hasil 290 kJ per kilogram. Oke, udah dapat nih. Sekarang kita balik lagi ke grafik. Nah, dari titik ini kita garis ke atas teman-teman. Yang kayak tadi nomor 1 sesuai dengan yang miring ini, miring ke kanan atas. Nah, garisinnya itu sejajar sama yang garis miring ke kanan atas paling deket. Oke, ini ketemu lagi antara garis yang pertama kali kita buat dan garis yang baru saja kita buat. Kita titikin, lalu titik ini kita tarik garis ke bawah. Akan mendapatkan hasil H3. Oke, ini H3 ya teman-teman ya. H3 kita itu ada di antara 320 dan 340. Kita pakai penggaris, jaraknya dari 320 sampai 340 itu 1 cm. Lalu jarak dari 320 sampai garis merah kita itu sekitar 0,5 teman-teman. 0,5. Oke, kita interpolasi lagi. Langkah keempat yaitu interpolasi H3. Nilai Y-nya itu di antara 320 sama 340. Jaraknya dari 320 ini sampai 340 1 cm. Lalu jarak dari 320 sampai garis merah kita itu 0,5. Yang kita cari adalah Y topi. Y topi kalau pakai kalkulator itu sekitar 330 karena dia entalpi satuannya kilojoule per
kilogram, teman-teman. Dari nilai ini kita bisa nyari COP dong, teman-teman. Soalnya kan ada H1, ada H1, ada H2, ada H3. Kita bisa nyari COP. Oke, langkah kelima kita nyari COP. Rumusnya H2 kurang H1 per H3 kurang H2. Masukin nilainya. H2 itu 290, H1 itu 158, H3 itu 330, H2 itu 290. Dikurang-kurangin jadi hasilnya 132 per 40. Kalau dibagi pakai kalkulator hasilnya 3,3 kilojoule per kilogram. Dapat deh COP. Nah, tadi kan di soal juga ditanyain laju aliran ya. Laju aliran itu lambangnya M. Oke, sekarang langkah ke-6 adalah nyari laju aliran. Kita dapat laju aliran ini dari rumus apa sih? Oke, laju aliran itu dari rumus evaporator bisa, dari kompresor bisa, dari kondensor juga bisa. Yang penting ada lambang M-nya nih, teman-teman. Dari ketiga yang gue sebutin tadi, evaporator nilainya udah ada. Jadi kita bisa dong nyari nilai M dari rumus evaporator. Oke, rumusnya QE sama dengan M dalam kurung H2 kurang H1. Evaporatornya kan udah dapet tuh di soal 90. Nah, M-nya ini yang kita cari. H2-nya 290, H1-nya 158. Nah, ini 90 M yang dalam kurungnya itu 132. Nah, nanti dapat M-nya itu 0,6818. Nah, satuan laju aliran itu kilogram per sekon, teman-teman. Nah, kita udah dapat dong laju aliran. Oke, selanjutnya yang ditanya kinerja kondensor sama kinerja kompresor yang 85%, masanya 25 ton. Tadi yang ditanya kinerja kondensor ya. Kondensor itu rumusnya QC sama dengan MH3 min H1. Oke, langkah ke-7 kita nyari kinerja kondensor. QC itu kondensor, M-nya itu 0,6818, H3-nya itu 330, H1-nya itu 158. Kalau pakai kalkulator, QC itu 117,2696. Kalau QC, QW, dan QE itu satuannya KW. Kita udah dapat kinerja kondensor. Sekarang langkah ke-8, kita nyari kinerja kompresor dengan syarat yang di soal tadi. Rumusnya adalah QW sama dengan M dalam kurung H3 kurang H2, 6818, H3-nya 330, H2-nya 290. QW sama dengan 0,6818 dalam kurung kali 40. Oke, QW kalau dipakai kalkulator hasilnya 27,271 kW. Oke, ini belum selesai teman-teman, karena di soal itu ada efisiensi 85% dan massa tonnya 25 ton. Langkah ke-9 itu kita nyari kinerja kompresor. Itu nilai kompresornya sendiri 27,271 dikali 85%. Nah, hasilnya 23,1812 kW. Selesai deh. Semua pertanyaan nomor 2 udah kita jawab. Dari COP, laju aliran, M, terus kinerja kondensor, dan kinerja kompresor 85%. Nah, kalau udah gini, udah tinggal buat interpretasi. Jadi, interpretasinya seperti ini. Jadi, COP bernilai 3,3 kJ per kilogram, laju aliran 0,6818 kg per S, kinerja kondensor 117,2696 kW, dan kinerja kompresor efisiensinya 85%, yaitu 23,1812 kW. Selesai deh. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.